Dari atas ketidakberdayaannya dalam sistem politik di Indonesia, seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD meminta MPR menggelar rapat paripurna untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Dengan amandemen tersebut, DPD berharap akan mendapatkan hak veto dalam proses pembentukan undang-undang yang berada dalam ranah kewenangan DPD. Namun, nampaknya keinginan DPD tersebut masih akan sulit diwujudkan. Banyak kalangan di DPR yang menentang keras usulan ini dan enggan untuk membagi kekuasaan legislasi yang selama ini menjadi wewenang mereka. Kini setelah 2 tahun berdiri, sudah saatnyakah kewenangan DPD perlu diperluas lagi? Lalu apa alasan DPR menolak perluasan kewenangan DPD tersebut? Memveto usulan hak veto bagi DPD, inilah topik Today's Dialog untuk malam ini. Bersama saya Mutia Hafid, di studio sudah hadir anggota Dewan Perwakilan Daerah Sarwono Kusuma Atmaja dan juga anggota fraksi PDIP Aryo Bimo. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Selamat malam Pak Sarwono, seperti yang tadi kita sudah sebutkan juga ada desakan usulan untuk perluasan wewenang anggota DPD. Apa sih Pak yang masih kurang? Apa yang masih salah dengan yang sudah diatur di undang-undang yang ada saat ini? Sebetulnya kan ada definisi dari DPD itu sebagai badan legislatif di satu pihak ya. Berarti suatu badan yang mempunyai fungsi pembuatan undang-undang. Tapi di pihak lain kami tidak bisa membuat undang-undang itu karena setiap rancangan yang kami ajukan itu harus diajukan ke DPR tanpa jaminan bahwa rancangan itu perlu dihiraukan gitu, katakanlah begitu ya. Biasanya memang dihiraukan begitu saja oleh DPR atau bagaimana rekomendasi yang dilakukan? Belum ada test case ya, karena kami misalnya sedang merancang 2 RUU, satu adalah RUU Pelabuhan dan satu RUU Lembaga Keuangan Mikro. Saya sendiri optimis bahwa kedua produk itu akan dihiraukan ya. Mengapa? Karena kita tidak optimis akan dihiraukan ya. Mengapa? Karena kami dalam bekerja dengan rekan-rekan di DPR itu tidak hanya mengandalkan apa yang diatur oleh tata tertib DPR. Jadi kami aktif mengadakan pendekatan. Tapi kalau belum ada test case-nya, apakah tidak dikatakan lebih kepada a priori saja Pak Sarwono, belum juga diberikan kepada DPR, sudah merasa akan ditolak? Begini, memang kalau kita lihat ketentuan dalam konstitusi ya, kalau kita lihat tata tertib DPR, kita nggak punya ruang gerak. Ya. Jadi kami berusaha untuk menempuh jalan ekstra gitu ya. Dengan cara meyakinkan para anggota DPR itu bahwa apa yang kami bikin itu ada nilainya dan baik untuk mereka gitu. Baik, saya ingin minta tanggapan dari Pak Aryo Bimo sendiri dari DPR. Saya kira keinginan untuk amandemen pasal 22 Undang-Undang Dasar 45 oleh DPD, saya melihat ini terlalu prematur. Karena hampir semua hal yang sekarang ini berjalan itu belum bisa secara maksimal dilaksanakan oleh DPD sesuai dengan konstitusi yang ada. Dan usulan untuk mempunyai hak veto, saya kira secara konseptual sulit untuk dijelaskan bagaimana kaitan dengan sistem secara keseluruhan. Karena apapun kita menganut sistem negara kesatuan. Kalau hak veto itu sampai masuk di dalam amandemen, mau dijelaskan dengan sistem apa kita ini? Tapi apa betul? Kalau kita lihat rilisnya dari DPD ya, kita tidak menggunakan istilah hak veto, itu nggak ada. Jadi hak untuk menyetujui atau menolak, gitu ya. itu kata yang saja, tepatnya ya. Ya. Baik.